it's Agatha Chelsea. Welcome back to Safe Space Podcast. Aku kedatangan tamu yang spesial sekali. Ada Roni, juara 3 Indonesian Idol. Hai. Wave to the camera. Hai Roni, halo. apa kabar? Luar biasa baik. Baik. Udah ada kesibukan apa aja, Roni? Kesibukannya belum terlalu sibuk ya. Masa sih? Iya. Masa sih? Kayak sibuk deh. Enggak. Masih kayak biasa gitu, pulang masih ke rumah. Ya emang pulang ke rumah Emang sih. pulang rumah ya kan? Iya. I mean, deket juga kan rumah Dekat sini. juga, dekat. Terus ada project apa nih ke depannya? Proyek kedepannya pasti ada, tapi masih dipilih-pilih. Nice. Masih dipilih-pilih. Karena emang maksudnya fresh dari Idol, masih ini juga ya, masih kayak nextnya mau dibawa kemana nih, masih kayak gitu ya. Iya, masih mencari juga. Kita mungkin balik ke awal Idol kali ya, biar kronologis ya. Pengalaman kamu selama di Indonesian Idol tuh gimana sih? Kayak waktu awal ikut Idol, apa yang membuat kamu pertama kali jadi oke deh mau ikut Idol? Awal ikut Idol itu sebenarnya gue ikut Idol itu dari season 10, 11, 12. Gue ikutin semua. I see. Karena emang cita-citanya pengen jadi musisi ya kan. I see. Pengen nyemplung di industri musik gitu. Coba-coba di seasonnya nggak lolos, akhirnya ikutlah di season sekarang ini, season 12. I see. Itu juga karena nyoba-nyoba. Karena ya udah gue coba dulu, yang penting udah siap, konsepnya udah siap, terus mentalnya udah siap, lagunya udah siap, segala macamnya udah siap. Akhirnya gue coba ikut Idol season ini maksudnya. Dan ya udah, puji Tuhan lolos juga tanpa berpikir kalau gue harus lolos atau gimana. Yang tahu semuanya diatur gitu aja sama yang di atas gitu. Kalau ya Tapi udah, emang lolos. ada tujuan gak? Maksudnya kayak oke deh ikut Idol, tujuannya karena emang pengen jadi musisi, aimnya pengen begini, atau lebih kayak udahlah nothing tulus, cobain aja dulu gitu. Tujuan ikut Idol awalnya karena memang gue pengen kembali membangkitkan musik rock awalnya. I see. Itu niat dari awalnya Oke. ikut Idol. Dan udah dikasih jalan kan, dikasih jalan. Ya udah, maksudnya di sini juga akhirnya ngerti bahwa industri musik itu luas dan nggak gimana ya bilangnya, mungkin tetap. Nah, itu dia maksudnya. Oh gitu, Itu ya. maksudnya. Paham banget sih, paham banget. Kita ngerti banget sih. Tapi emang cita-cita kamu pengen jadi penyanyi atau Iya. emang Pengen iya? jadi pilot sebenarnya. Pilot, pengen menerbangkan pesawat ya? Iya, ingin menerbangkan cita-cita itu setinggi langit. Ya bisa Tapi sih. bener enggak, emang cita-citanya mau jadi musisi, mau jadi penyanyi. Oke. Tapi emang dari keluarga ada yang nyanyi juga atau? Enggak, justru dari keluarga nggak ada yang penyanyi, Oh ya? nggak ada yang tahu musik gitu. Hanya mereka itu penikmat musik aja. Oh oke. Dan ketika keluarga gue tahu gue bisa nyanyi, mereka kaget gitu kan, gitu. Gimana kagetnya gimana? Oh iya. Mereka kaget dan mereka support sih sampai sekarang. Oke. Tapi waktu ikut Idol, persiapan apa yang kamu kayak, oke deh, gue ikut Idol, I think I have to prepare this gitu. Ada gitu apa enggak? Persiapannya nggak terlalu banyak ya, karena emang niatnya awal cuma coba-coba. Iya. Persiapannya mungkin cuma lagu aja, mikirin konsep. Misalkan gue lolos nih, ntar image-nya kayak gimana nih. I see. Dan persiapan ini sih lebih ke fisik sih. Karena fisik, kan itu kan kita ngantri ya. Iya sih Selalu benar. gini ya. Ngantri gitu kan. Iya. Dan kamu juga pernah kan maksudnya audisi ngantri gitu panjang. Kalau aku tuh waktu itu kebetulan, kan aku adalah cilik kan, I was very young, and then waktu aku datang tuh aku pulang sekolah, jadi udah sore banget, jadi emang udah sepi banget, jadi nggak terlalu ngantri sih. Oh, nggak terlalu sebetulnya. ngantri. Terus katanya aku tuh denger dari Paul cerita ke aku, Apa dia? dia ngomong Apa katanya dia ngantri bareng kamu, kayak ketemu kamu pas ngantri. Iya, nggak sadar ternyata ngantri bareng sama dia. Dia lucu banget. Terus dia lucu sih orangnya. Terus you guys become best friends kan? Iya. Dia Emang lucu. ngantri kan, dan kita juga taunya itu pas kemarin kayaknya, pas udah nyampe di sini udah live, dia buka handphone iseng-iseng,
ternyata ketemu video kita lagi ngantri nunggu panggilan apa itu waktu itu ya? untuk video booth kalau nggak salah. Iya. Ya kan ada video booth ya. Iya. Dia lagi videoin gini, ternyata di belakangnya ada gua di belakang. Itu. Gua kayak gitu. Oh ya. Enggak. Oh ya. Bercanda. Oke. Terus first impression kamu pas lihat dia apa? Pendiam ya. Oh really? Iya, pendiam, terus orangnya juga apa ya? Kayak cuek gitu deh. Di antara kamu sama dia, ya siapa yang lebih kayak diem ya? Lebih jaim. Kayaknya dia. Oh ya? Kayaknya dia. Enggak tahu ya. Ini pandangan gua kalau lihat dia. Kayaknya dia yang paling diem sih. Karena dari pertama kali ketemu itu kita di L51 ngobrol. Dan kalau gua kan masih ada di daerah situ kan. Tapi kalau dia udah ngilang kemana. Jadi kalau misalkan dipanggil, Paul mana Paul? Lagi di sana, lagi di lantai 2, lagi lantai, wah kemana-mana dia. Emang dirinya itu sesendiri itu. Iya. Gitu. Karena mungkin belum ada pendamping. I see. Oh. Terus di karantina support kalian to each other tuh gimana sih? Soalnya kan kalian become best friends kan. Terus from what I know tuh waktu Paul keluar pas dia dari top 4, you cried. Enggak. Oh masa? Enggak. Masa sih? Menurut di video sih you cried. Enggak okay. Nangis. Maksudnya sedih aja. Sedih kan? Sedih karena kan kita udah bareng itu, maksudnya ingat-ingat momen itu kita udah bareng dari ngantri yang secara nggak sadar itu bareng ternyata. Akhirnya bisa sampai di tahap kemarin tuh terakhir di top 4 dia pulang duluan. Iya. Ya kayak ada berasa kayak kehilangan lah. Iya. Biasanya kan di karantina kita ngobrol, bercanda-bercanda, dan pas dia balik gua nggak ada temen buat. Terus 1 minggu nggak ada dia gimana? Hah? Pas biasa aja. Oh masa sih? Biasa aja. 1 minggu nggak ada dia ya udah. Tapi kayaknya kalian pas udah pasti beres kompetisi kayak jalannya berdua mulu ya? Iya. Sekarang ya? Kebetulan. Ini Paul aja ada ya? Mana Paul nih? Ini Paul aja ada ya? Kayak berdua mulu kayaknya. Iya. Cuman kalian bareng juga kerjanya, waktunya sama. Dan ya udah, akhirnya bareng juga berangkatnya gitu. Iya. Tapi I mean it's nice juga nggak sih kayak to have maksudnya temen yang di industri yang sama, who understands kayak your journey, dan juga maksudnya ya jadi bareng-bareng terus kan, jadi kayak ada support juga ya nggak sih? Iya betul. Ya kan. Terus rencana kedepannya mau pada project bareng nggak sama dia? Rencana sih kayaknya ada ya. Kayaknya sih ada sih. Karena kan kita juga ada niat bikin kayak project bareng, tapi mungkin nggak dikasih tahu dulu. Iya. Wih, masih rahasia. Jadi ntar kita projectnya ini. Nah itu Dit. Oh gitu. Ya. Oh my god, itu keren banget sih. Gila sih. Iya. Oke. Balik lagi deh kita ke Idol ya. Ya. Perasaan kamu jadi top 3 Indonesian Idol gimana sih? Perasaanku senang banget sih. Ini template ya jawabannya. Seneng banget lah, bangga banget karena nggak expect itu bisa ada di top 3 ini. Kalau inget-inget dari kemarin itu gua kan selalu di bottom ya. Ya emang iya selalu di bottom, dan dikasih apa sih, berkat terus sama Tuhan gua bisa lolos sampai di top 3 itu suatu hal yang sangat luar biasa juga sih buat hidup gua. Ya, kayak I mean you're kinda Bang Junika's favorite gak sih? Iya. Ya kan? Kayak, dan I bet gak cuma favorite dia juga sih, tapi also your fans and also kayak your supporters. And I believe mereka juga pasti very proud of you and what you've achieved as ya top 3 idol gitu loh, ya kan? Terus yang menarik lagi, aku tuh dikasih tahu nih bahwa katanya fun fact, kamu tuh sempat mau kerja di Transjakarta, bener gak sih? Is it true? Iya. Kenapa? Enggak, waktu itu kan kuliah kan, kuliah dan pengen kerja juga sambil kuliah. Nah, ikutlah, itu ada penerimaan di Transjakarta waktu itu. Jakarta ikut, kan dulu gondrong kan. Sampai Oh, Rapunzel ya? segini. Aku kalah ya?
Rambut aku kalah. Kalah, ya. Oh iya. Ya pokoknya gondrong dulu, akhirnya gua potong rambut gara-gara kerjaan dan keterima. Waktu itu udah lolos. Nah, yang bikin itunya apa sih namanya? Bimbang itu karena ada idol waktu itu. Jadi bersamaan antara Transjakarta dan idol. Nah, dan dua-duanya lolos. Waktu itu dua-duanya lolos kan. Nah, bingung antara mau pilih yang mana nih, masih bimbang kan. Kalau misalkan gue ikut idol dan nggak lolos, saya tidak kerja. Nah, kalau misalkan gue masuk Transjakarta, idol hilang nih kan, mimpi gue selama ini gitu kan buat ikut idol. Nah itu sih antara itu bimbang. Akhirnya gue pilih sesuai dengan hati, perasaan dan nurani. Akhirnya gue pilih lah ini, lomba dangdut. Oh dangdut ya? Oh iya. Lomba idol ini, audisi idol. Akhirnya lolos puji Tuhan. Dan ya udah bisa sampai di tahap ini tuh bangga banget. Tapi ini dong, you made the right decision dong, bisa jadi top 3 loh. Tapi kalau boleh tahu kenapa pilihnya Transjakarta? Karena pada saat itu ada bukan teman sih, lebih tepatnya kayak paman gitu, yang nawarin kerjaan dan pada saat itu lagi butuh kerjaan juga. Ya udah, ambil aja sih aja gitu. Oh I see. Emang bagian apa ngelamarnya? Kernet apa kernek sih bahasanya itu? Kalau itu kernet ya, pakai T ya? Kernet gitu, kernet. I see. Jadi emang karena ada apa ya maksudnya? Ada sesuatu lah gitu yang mengharuskan gue harus cari kerja. I see. Berarti bisa dibilang Indonesian Idol tuh merubah hidup kamu lah ya? Maksudnya kayak bener-bener change your life dan juga that kayak one decision that you made di mana kamu memilih antara ikut idol atau take the job, itu benar-benar change the entire life course yang kamu punya gitu loh. Dan menurut kamu pribadi Indonesian Idol tuh meaningnya apa sih buat kamu? Indonesian Idol itu menurutku impian kali ya. Ya impian setiap orang dan impianku juga bisa berada di situ. Dan ketika gue bisa ada di situ, suatu kebanggaan juga buat gue dan kepuasan tersendiri. Karena ini mimpi dari lama, dari gue waktu masih kecil nonton senior dulu ada di idol ya kan. Akhirnya gue bisa ada di panggung itu, kehormatan sangat yang sangat luar biasa buat gue. Tapi apa sih yang paling berubah dari sebelum dan setelah idol? Yang paling berubah apa ya? Banyak sih yang paling berubah. Tentang lingkungan juga ternyata banyak. Secara nggak sadar, yang gue sadarin ternyata banyak orang yang di luar sana yang nggak gue kenal ternyata sayang sama gue. Gitu. So it doesn't have to be orang yang tahu lo personally, tapi mereka bisa support lo gitu ya. Dan ya fans lo gitu-gitu kan. Iya. Terus gue dapet kayak info lagi nih, dapet fun fact lagi. Apa nih? Katanya kamu pernah Icil, bener gak sih? Idola Cilik, bener? Iya betul. Itu yang season berapa ya kamu ikut Icil ya? Lupa, kayaknya sih seasonnya siapa? Season 2 itu. Season 2 itu Debo ya? Debo oh ya? Iya kayaknya di situ. Berarti kamu senior aku ya? Kan season 2, ya gak sih? Kalau lolos bisa dibilang senior. Oh iya. Tolonglah terus. Emang kamu sampai tahap mana emang ya? Nggak sampai tahap antri. Oke. Gitu Ini gimana sih ya? Oke. Itu pas kamu umur berapa berarti ikutnya? 12 tahun, 10 tahun. 10 tahun? Iya, segitulah. Lupa. Terus kenapa mau ikut Icil waktu itu? Karena disuruh. Oh iya? Disuruh apa kayak ngide sendiri? Iya, ya kayak itulah ngelihat wah nyanyi nih pengen coba gitu. Ternyata didukung sama orang tua, dianterin waktu itu. Oh iya. Emang mulai belajar nyanyi itu umur berapa sih? Seingat gue umur 8 tahun sih.
Oke, itu belajarnya gimana? Karena kan dari family nggak ada yang nyanyi kan? Jadi awalnya itu ketawanya gue bisa nyanyi itu karena bokap gue kan suka ini ya, putar-putar musik di rumah. Jadi kita dulu punya steam, kayak semacam steam motor mobil gitulah. Oke. Bokap gue lagi nge-steam motor mobil, gue di rumah lagi nyanyi, lagi coba-coba karaokean gitu, pakai mic. Nah, itu belum tahu tuh bokap gue ternyata bisa ada punya bakat penyanyi waktu itu. Dan setelah gue nyanyi, dia dengar suara gue, akhirnya dia masuk. Dari luar masuk. Tadi siapa yang nyanyi? Kata bapak. Terus kata adik gue, ini abang yang nyanyi. Oh iya, bagus suaranya. Ntar coba dilesin. Kayak dilesin. Nah, beberapa minggu kemudian itu ada acara. Ada acara Batak. Namanya Pesta Bunga Tahun. Di situ dicobalah untuk melatih mental kan. Langsung disuruh nyanyi. Itu baru berapa? Langsung dijorokin gue. Oh, iya. baru belajar ya padahal ya? Enggak, belum belajar. Iya, baru langsung disuruh oke. Baru nyanyi karaoke di rumah kan. Beberapa minggu kemudian ada acara langsung disuruh nyanyi sih. Dari kelar acara itu baru dilesin vokal. Sampai SMP kalau nggak salah. Sampai SMP. Iya. Ngerti. Terus berarti waktu Icil kamu inget nggak tahu di sini nyanyi lagu apa? Oh. Lagunya Judika. Yang mana tuh? Judika, nggak salah. Yang bukan dia tapi dia. Bukan dia tapi dia. Cuma nyanyiin dikit dong. Bukan dia tapi aku. Cuma tadi nggak ada yang benerin soalnya. Oh. Emangnya nyanyi dong. Ku harus pergi meninggalkan kamu yang telah hancurkan aku. Sakitnya, oh sakitnya, cintaku lebih besar dari cintanya. Mestinya kau sadar itu. Bukan dia, tapi aku. Bagus banget suaranya. Berarti Bang dari dulu udah suka sama Bang Judika dong? Iya dong. Bisa kebayang lah ya. Berarti kamu berapa tadi? 10 ya? 10 tahun, 10-year-old kamu nyanyiin lagu itu. Iya. Dan itu kayaknya stylenya ngikutin Bang Judika gitu. Oh ya? Iya. Tapi emang ini sih, dengar kamu tadi nyanyi ada kayak ada iya, yang kayak agak-agak mirip, bukan mirip sih, cuman kayak ada nuansanya ada lah mirip-miripnya ya. Iya. Tapi selain Bang Judika, kamu ada idola lain nggak? Kayak maksudnya referensi siapa lagi yang kamu sering dengerin? Banyak sih. Ada Kakak Sleng. Oh, oke. Once, Ari Lasso. Tapi apa yang bikin kamu pertama kali fall in love with rock music? Kayak out of every genre yang ada, kenapa rock? Karena gue suka cara mereka attitude di panggung sih. Oh, oke. Stage act-nya. Stage act-nya dia di panggung mereka. Itu awal mula kenapa gue jatuh cinta sama musik rock. Oke. Julukan rocker masa kini nih, the next Judika katanya. Sama fans-fans kamu katanya rocker banget. Tapi kalau untuk next-nya sebagai penyanyi, genre yang kamu mau fokusin tuh mau di pop kah? Atau mau pure di rock? Atau mau pop tapi ada nuansa rocknya atau mau gimana? Tetap di rock sih. Tetap rock. Hanya akan ada bumbu-bumbu. Ya lebih ke pop rock sih kayaknya. Pop rock ya? Iya, pop rock. Kan balik lagi dari awal karena kan gue pengen ngembangin di Idol itu pengen membangkitkan musik rock. Yes. Jadi pengen merubah orang-orang tentang musik rock itu keras segala macamnya. Iya, mungkin kayak orang awam kayak gue ya yang mikirnya kayak rock gitu. tuh. Kamu mikirnya gitu? Iya, saya on the type yang nggak tau ya. Saya dari kecil kan dengerinnya ya lagu-lagunya lebih paling kayak R&B, arahnya ke sana, jazz. Jadi I don't really kayak listen to rock music, and kayak stigmanya kan rock tuh emang yang kayak lebih wah gitu ya kayak keras. Iya gitu. Padahal sebenarnya kan not really. Padahal sebenarnya ada sisi lain, ada sisi romantisnya itu. Contohnya gimana tuh? Yang romantisnya gimana? Contohnya? Dari lagu-lagunya aja sih. Oke. Ya misalkan lagu apa ya?
lagu rock yang dibalut dengan romantis itu lagu-lagunya Rod Stewart, Leo Sayer, lagunya Leo Sayer kalau nggak salah. Kamu tahu gak? Yang when I need you, when I need you, I just close my eyes and I'm with you. Itu kan sebenarnya rock, tapi di apa namanya dikemasnya dengan romantis. Oh, I see. Tapi emang kamu sendiri romantis nggak sih orangnya? Tidak. Wah, ini pertanyaan saya suka. Pertanyaan bagus ya, bagus banget ya. Iya. Emang enggak? Susah. Oh really? Susah sih untuk kayak gitu. Terus kalau misalnya, kan katanya kamu nggak romantis. Kalau deketin cewek gimana dong? Ya begitu. Begitu gimana? Ya deketin aja gitu kok. Begitu gimana? Ya, deketin aja. Kalau misalkan nggak jadi ya udah. Oh gitu. Iya. Kan setiap orang tuh pasti punya kayak style romantisnya masing-masing. Ya mungkin gitu. itu kali. Mungkin dari pandangan ceweknya mungkin ngeliat style romantis yang gua kasih ke dia mungkin berbeda. Kamu tipikalnya agak malu-malu, awkward gitu ya? Are you? Kayaknya ya. Kayaknya. Yoi. Tapi actually some people find it cute. Some girls find it cute. So I think it's fine. Iya. Iya. Mudah-mudahan ya. Aduh, ya. Terus katanya fun fact lagi, kamu tuh gaya rocker banget, tapi katanya kamu family man banget, bener gak sih? Ya karena mungkin dari kecil kan emang deket sama keluarga juga kan. Emang kita di lingkungan keluarga itu kita nggak ada canggungnya. Misalnya mau cerita, mau apa segala macem, larinya ke keluarga gitu sampai sekarang. Kita lihat videonya kali ya. Oh, ada videonya? Ada, wow. Wah. Is that your dad? Ya. Meski tak semua jawaban benar-benar baik, mulailah dengan tekanan yang di dunia sendiri ingin pulang ke pangkuannya, tempat yang ku rindu sejak lama. Rumah kecil itu tempatku berteduh, senyuman pria yang ku rindukan akan ku buktikan semua doa dan harapannya. Tadi berarti siapa aja tuh? Ada papa? Bapak, ada mama, ada abangku tadi di situ. 2 orang, ada adik juga. Mereka selalu datang berarti tiap kali perform. So cute. Tapi emang sedekat apa sih kamu sama your parents and your siblings? Deket banget. Kita deket banget. Apapun gitu masalah, apapun di luar sana, kita tuh kayak temen jatuhnya. Jadi bukan kayak bukan antara yang dibatasin. Bukannya canggung ya? Iya, nggak canggung jadinya. Jadi kita apapun cerita sih. Iya. Sama saudara, sama abang-abang, sama adik-adikku juga. Tapi menurut kamu orang tua itu artinya apa buat kamu? Orang tua, orang tua itu tempat dimana gue bisa mengeluarkan keluh kesah tentang hidupku, segala macamnya. Mereka tempat kayak apa ya? Ya udah sini, mau lu ada masalah apa sih, sini tuangin ke gua gitu, kayak gitu loh. Jadi mereka itu cinta, udah ngomongin cinta pertamaku di dunia. Iya. Boleh lah ya itu ya. Iya. Bener banget sih, bener banget. Iya. Karena emang orang tua kan maksudnya mereka yang show what pure love actually is gitu kan. Dan maksudnya mereka yang bakal selalu ada buat lo juga gitu. So, obviously. Tapi support dari orang tua kamu selama di Idol nih, contoh sederhananya gimana sih? Mereka tuh selalu nelpon. Jadi setiap Sabtu itu kan kita dikasih handphone kan. Jadi dari situ aja maksud gua, mereka kasih support karena waktu juga nggak bisa buat nelpon tiap hari. Jadi dari nelpon komunikasi sih
dari komunikasi. Nggak terlalu banyak sih, hanya cukup dari komunikasi aja sih, dari mereka nyemangatin gua, jangan begini ya, hati-hati, industri begini, tetap jaga kesehatan, tetap bersyukur, tetap berserah sama yang di atas, tetap jadi Ron yang seperti sekarang gitu. Intinya gitu sih, lebih ke komunikasi. Oke, ini kan kamu jadi top 3 nih. Apa hal pertama yang your parents bilang to you? Tetap rendah hati. Jangan lupain orang-orang yang udah berjuang buat kamu. Dan selalu jaga diri, bisa jaga diri gitu. Iya. Tapi apa sih yang kayak kamu mau tunjukkan dan apa yang mau kamu kasih buat orang tua? Apapun hal yang bisa buat mereka bahagia. Itu yang gue kasih sih, itu yang gue kasih, yang bakal gue kasih. Punya membuat mereka senang, gue akan lakuin itu, gue akan berkorban demi itulah. Iya. Karena maksudnya support dari orang tua itu juga yang menuntun kamu ada di titik sekarang lah ya, yang di titik sekarang yang bisa membuat kamu jadi bisa tampil di atas panggung confidently, terus bisa explore in this world kayak with kayak different surroundings, different experiences, and I feel like aku sendiri juga I'm a very family oriented person, so I really feel kayak pas tadi nonton video kamu tuh aku kayak berasa juga gitu loh, dan aku tuh sama juga kayak kamu, soalnya kayak kalau udah ngomongin orang tua tuh pasti kayak jangan dulu deh. Kayak boleh nggak sih kita kayak, pindah gitu. Ya boleh ganti topik nggak sih gitu. Sebenarnya kalau disuruh ngomong yang kayak mau ngomong sweet apa tuh nggak bisa. Kalau aku nggak bisa sama sekali. Kayak I have nothing to say, tapi I just pokoknya I just love them gitu loh. Gimana ya ngomongnya? I just love them. Iya. Terus kayak mereka pun sebenarnya kalau at least from my family ya, my family bukan tipikal yang ngomong-ngomong gimana juga sih. Kayak they don't really say kayak sweet stuff tuh nggak sama sekali. Cuman just by yang kayak tadi kamu bilang, mereka ada di nanyain kabar, terus kayak checking up on me gitu-gitu aja udah yang kayak aku bisa ngerasain they really care about me. Terus kayak ya beran yang namanya support nomor 1 gitu loh. Jadi makanya I really I feel you lah sebagai maksudnya as a person yang benar-benar family oriented. Oke, Ronnie, thank you so much for coming to my podcast. Udah ngobrol-ngobrol sama aku. Thank you. Tentang idol tadi, tentang ICL, terus tentang your relationship with your parents juga. Kayak maksudnya I feel like di balik kesuksesan setiap anak itu pasti ada dukungan orang tua, dan it's just so heartwarming to see how your parents support you gitu. Jadi makanya thank you so much. I hope you're gonna go far in your career. Ditunggu karya-karya selanjutnya. Dan yang pastinya teman-teman juga pasti pada nungguin karya-karya kamu selanjutnya. Oke, thank you so much guys for watching my podcast. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan juga request komen di bawah kira-kira mau konten kayak apa lagi, dan juga mau podcast sama siapa lagi. I'll see you guys next time. Bye. Bye.